TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Bijul Channel, kembali lagi di Dharma Talk. Untuk video kali ini, Bijul juga tidak sendiri, masih bersama senior Bijul, yaitu Bli Nyoman Suwete. Swastiastu Bli. Swastiastu. Gini segar. Sehat. Enggak ada ya. Aja 0-0 aja di layar Bli. Ini gede-gede nih. Masa yang gede-gede. Artinya makan jangan kan gitu. Landuh gumin. Pemirsa, hari ini Bijul akan membahas sebuah tema menarik dan setiap hari sih sudah kita lakukan, cuma masih banyak juga yang tidak mempedulikan gitu Briman. Ya. Yaitu tentang tata busana sembahyang, terutama sembahyang ke pura. Tata tertib masuk pura. Nah, tata tertib masuk puranya seperti apa? Oke, mungkin Nyoman bisa memberikan sedikit gambaran kan. Kengken kondisi jani nih gitu pertanyaannya. Adik kene gitu. Mungkin nanti saya akan kasih insert ya gambar-gambarnya, tapi jangan dah. Nanti cari saja sendiri. Soalnya sih kita melihat fenomenanya banyak sekali sih waktu kita ke pura ya. Ya tidak perlu sebutkan daerahnya lah gitu. Ya. Ke pura kita masih lihat banyak yang kok nggak sesuai dengan etika dan aturan-aturan yang mesti dipenuhi ketika kita ke pura gitu. Yang salah satunya yang paling nyata kita lihat adalah rambutnya megambahan tuh. Untuk perempuan ya. laki-laki Barangkali kan, baru kena purnama, marah subun mambo, dalam negul, apalagi mungkin marah bonding gitu. Marah mau keriting gitu kan, mau lurusan gitu dalam gitu. Padahal kan dalam negul kan gitu. Padahal kan ini salah satu hal yang harus terpenuhi ketika kita masuk pura ya, yang perlu kita lihat. Nah, itu yang perlu kita cermati sekarang inilah gitu. Banyak juga pemanfaatan pura yang tidak sesuai lah dengan etika itu ya, dan tata caranya itu yang perlu kita fenomena sekarang lah yang kita lihat. Problemnya ini apa karena perkembangan zaman, sehingga mereka mengikuti perkembangan zaman dalam berbusana, dalam bertingkah laku, etikanya anak-anak atau anak muda berkurang. Anak muda sekarang Mendengarkan orang tua juga kadang-kadang berat sekali mengikuti gitu. Kadang mereka memiliki rasa perlawanan tuh. Yang kira-kira sebenarnya sih kalau perkembangan zaman juga ikut mempengaruhi lah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana warga atau anak kita memiliki pemahaman. Pemahaman itu yang sangat penting. Banyak juga yang mereka halo hadeng gitu ya. Apa nasi dadi begitu kan. Sementara kita kan ada etik, ada aturan yang harus kita patuhi gitu ya. Nah, yang pertama itu yang harus kita patuhi itu cuntake itu namanya. Banyak hal yang tidak diketahui tentang cuntake itu, terutama ya anak-anak muda kita. Dia bilang cuntake hanya menstruasi, enggak. Bukan hanya itu aja cuntake itu. Nah, kadang kita mempersoalkan pakaian, misalnya model pakaian ke pura, sesungguhnya itu boleh-boleh saja, yang penting bersih, tidak kotor. Tidak kotor ya, betul. Sementara ini anak-anak muda kita juga tidak bisa membedakan mana bersih dan suci, nggak bisa membedakan. Bersih belum tentu suci. Ya. Yang suci belum tentu harus bersih dan rapi. Iya, makanya kan harus kita ketahui seperti apa sih cuntake itu gitu. Iya. Kadang itu yang tidak diketahui gitu. Menstruasi nggak boleh ke pura. Kenapa nggak boleh ke pura karena menstruasi gitu? Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama terkait aturan masuk ke pura. Nah, sederhananya mungkin pasti sudah ada aturannya kan. Mungkin dari Satuan Tafsir, Agama Hindu, atau Pesamuan Agung, atau hasil-hasil Pesamuan Madya, atau seperti apa yang mengatur tentang etika masuk ke pura itu dulu. Pura, ya. Yang pertama yang nggak boleh orang masuk ke pura itu pasti cuntake. Kenapa cuntake itu? Karena cuntake itu dia bilang adalah cuntake itu keadaan yang tidak suci. Ketidaksuci itu artinya bahwa kita itu sedang mengalami masa yang kalau bilang kotor juga enggak itu.
Kalau daki itu kan belum tentu tidak suci Ya. kan. Gitu. Jadi cuntake itu kekotoran di dalam diri kita. Kalau perempuan misalnya menstruasi. Ya, menstruasi. Karena filosofi cuntake itu ada 3 sesungguhnya filosofinya. Sebel dan cuntake gitu misalnya. Sama itu ya, hampir ini ya. Kadang orang mengatakan cuntake itu adalah di mana keadaan pikiran kita tidak bagus, bukan, belum tentu. Nah, cuntake itu belum tentu. Gitu. Nah, bisa saja cuntake itu disebabkan oleh orang lain, Ya. bisa saja oleh diri sendiri, gitu ya. Nah, cuntake itu yang pertama adalah kepemilikan. Yang kedua adalah ini konsep cuntake ya. Ya, konsep cuntakenya ya. dulu kita bicara. Yang kedua, yang pertama adalah kepemilikan. Pemilikan itu ada juga kaitannya dengan kesucian. Kesucian dalam artian bahwa dipancarkan oleh yang suci. Yang ketiga itu, yang kedua itu sudah kepemilikan ya. Ya. Nah, konsepnya adalah gini contohnya. Kenapa kematian itu menjadi cuntake? Kan itu pertanyaannya. Ya. Kenapa orang meninggal itu menjadi cuntake? Karena sebet, Iya. padahal tidak. Seperti apa itu? Padahal belum tentu. Contohnya begini. Sekarang ada 2 orang pacaran misalnya. Ya, Orang pacaran. Kan belum ada ikatan apa-apa. belum ada. Nah, kemudian kekasihnya meninggal. Iya. Apakah si A itu cuntake? Nah, Enggak. karena Tapi dia ada apakah dia hubungan. sebet? Iya. Iya. Sebet. Makanya cuntake itu belum tentu sebet. Gitu. Oke. Itu. Bisa. Yang Masuk. kedua adalah misalnya ada 2 orang bersaudara. Lalu dia saling bermusuhan lah gitu. Iya. Saling tidak cocok misalnya. Selalu saudaranya meninggal. Dia Hmm. tidak merasa sebet, dia cuntake atau enggak? Nah, Cuntake. cuntake, walaupun dia merasa senang saudaranya meninggal, tapi dia cuntake gitu. Karena dia bermusuhan, dia cuntake. Karena kenapa? Karena dia memiliki Iya, karena sebet dia ya. hubungan kepemilikan, hubungan Kakak, kekerabatan. adik, saudara. Ya. Nah, gitu. Itu contohnya. Nah, sekarang begini lagi. Ini contoh ini. Kalau sekarang ada pemangku misalnya ke pura, Ya. naik ke Padmosana, ada orang melarang nggak? Enggak Kan ada. enggak. Nah, sekarang ada seorang pemangku naik ke Padmosana, mohon maaf ini karena celana dalamnya dipegang. Pegang naik ke Padmosana, itu boleh atau enggak? Enggak. Nah, kenapa itu masih tidak itu? Padahal kalau pemangku naik itu kan menggunakan celana dalam juga. Iya. Tapi di dalam dia tidak kelihatan. Tapi kan naik dia. Iya. Tapi menggunakan walaupun mungkin tidak 1, 2 atau 3 menggunakan tidak menjadi cuntake. Iya. Tapi kalau dipegang kenapa cuntake? Nah, itu Nah, itu kan. menjadi PR itu ya. Menarik itu, Ustaz. Iya, karena yang pertama jawabannya adalah karena dipancarkan oleh kesucian. Selama kita memakai, berarti dipancarkan oleh yang suci di dalam diri kita. Melekat dia di Jiwa dalam kita. tubuh kita. Itu filosofi cuntake itu. Selama kita pakai, maka itu menjadi tidak cuntake. Iya. Makanya kalau kita ke pura misalnya menggunakan itu, mohon maaf CD misalnya, ya tidak masalah. Tapi kalau Anda pegang misalnya Pegang di itu, luar begini. menjadi masalah. Kenapa jawab? Karena dipancarkan oleh yang suci, agman kita di dalamnya. Itulah sebabnya kenapa kematian itu menjadi cuntake. Karena sudah tidak dipancarkan oleh jiwa lagi. Siapa yang dikenai cuntake? Yang memiliki. Yang memiliki. Siapa yang memiliki? Keluarga memiliki. Tetangga yang memiliki. Banjar yang memiliki. Yang tidak ikut membayar, sing cuntake. Kepemilikan. Lingkarnya kepemilikan. Gitu juga jawabannya, kenapa orang menstruasi menjadi cuntake? Iya. Karena tidak lagi dipancarkan oleh kesucian. Orang sudah keluar, gitu. Makanya dia menjadi tidak suci. Itu loh. Gitu jawabannya. Gitu. Lalu apakah yang ada di dalam diri kita? Kalau ke pura harus dikeluarkan semua. Orang darah ada dalam diri kita kok. Uswang keteh malu marah ke pura begitu kan? Tidak. Iya kan? Sama dengan orang misalnya BAB di pura kan tidak boleh. Iya. Orang di dalam perut kita ada. Maka puswang melu. Dah kok ragu ngabot Nah, tahi. itu dah Kotor masalahnya. orang. Wali yang dia besu. Menjadi Menjadi cuntake. kotor. Menjadi cuntake. Nah, sehingga filosofinya adalah segala sesuatu yang terlepas dari badan kita
adalah cundaka. Iya. Makanya di Jadi, dalam kesatuan ini tafsir prinsipnya. ya, makanya di dalam kesatuan tafsir itu disebutkan yang pertama nggak boleh itu adalah mabusana di pura, Iya, menggunakan pakaian di menggunakan pura. kecuali sulinggi. Betul, karena dia Ada catatannya ke puja. sulinggi. Kalau kita misalnya, aduh buka baju malu di pura, buka baju di pura nggak boleh kita gitu. Iya. Sing dadi gitu. Itu yang pertama gitu ya. Itu sing Kemudian? dadi raga membuka busana gitu. Itu di samping yang kematian kan sudah jelas Ya, nggak boleh masuk nggak kan. boleh. Ini yang itu. Yang kedua adalah megambahan. Kenapa megambahan nggak boleh ke pura? Kan tadi itu Iya. jawabannya. Yang pertama adalah menghindari rambut kita jatuh. Kenapa rambut menjadi sebuah cundaka? Nah, karena terlepas dari Terlepas badan dari kita. badannya. Di samping itu, Nah, megambahan tidak boleh adalah lihat saja di Mahabharata. ya, kita Bagaimana lihat kisah Purana, Drupadi Drupadi. dia membuka ikat rambutnya untuk apa? Sebagai ciri bahwa dia membawa dendam, Sebet, bawa sebet juga dia. membawa duka dalam Duka diri. dalam dirinya. Jadi Sebagai megambahan itu tidak boleh ke pura. tidak- cerminan ya orang cewek megambahan, perempuan megambahan itu juga sebet, marah juga, Dendam. durga. Nah itu, Nah, itu gimana? cirinya Nah. itu. Makanya karena kita supaya dibalik kan ada penengan pengiwu Penengan begitu ya. pengiwu, ya. Ampurut yang tidak tahu niki karena jangan sampai nanti ini jadi masalah gitu. Tapi dianggaplah seperti itu. Kalau Iya, orang betul, mau betul. nyolahan itu nyolahan apa namanya misalnya apa Ratu Gede atau Wah, Sesunan. enggak, kalau ada Mana? drama-drama gitu loh, apa namanya misi watangan itu calon arah. Kalau narang, Kan ada sisionya itu. Iya. Engkau megambahan Megambahan. semua itu. Jangan sampai seperti itu. Itu yang dianggap seperti itu. Makanya setiap perempuan Hindu itu dulu kita punya ciri yang sangat bagus sekali. Iya. Cirinya adalah perempuan Bali itu rambutnya panjang. banyak. Betul. Makanya Sukeni gadis Bali itu kan Ya, rambutnya panjang ya. digambarkan dengan Gitu. rambut panjang. Makanya orang Iya. mencirikan orang Bali itu gampang dulu. Yang melihat ini masih gadis atau sudah janda ini gampang dulu. Iya. Karena ada lihat dari pusungannya. Pusungannya. Nah, gitu cirinya. Ada beberapa jenis pusungan Pusungan, gitu. perempuan. Di Bali karena Kalau boleh lantang ciri. Anak-anak dia biasanya pusung Pusungan gonjer, gonjer gitu ya. diikat di pulut di sini, isi katik. tarik ke sini, Iya. ke kanan atau ke kiri kan. Bukan anak-anak Nah. yang belum menikah. Bangetnya belum menikah. remaja lah. Pokoknya Remaja yang atau gadis. Pokoknya yang belum menikah walaupun sudah kakek nenek harus pusungannya gonjer. Oh gitu. Iya. Karena Walaupun masih sudah de tua ini. sudah tua. Karena itu cirinya bahwa dia belum menikah. Kan Harus gampang. Pusung gonjer. Nah, ya. yang mau pusungan tukel namanya gulungan Gulungan. itu berarti pengantin. Cara sanggul, ya kan? Iya. Sanggul Bali. Kalau di India mohon maaf niki kalau bom misi barak ini Iya. pengantin artinya itu. Sing dadi bisi sweet sing dadi bil. Walaupun pun tua gitu. Artinya sebuah ciri Ciri. juga ya. Nah, itu hebatnya Ciri orang tua kita perempuan. dulu. Bagi laki-laki kita mau udeng. Hmm. Udeng itu adalah supaya rambut pasti sing terjatuh gitu. Menghindari Merapikan ya. itu yang selanjutnya ya. Ah. Nah, yang selanjutnya lagi ada satu lagi yang barangkali jarang didengarkan Iya. oleh orang adalah dilarang menyusui di pura. Iya. Makasih. Berarti kalau ada yang memiliki anak nih, masa sih dari ke pura? Dadi ke pura tapi tidak boleh menyusui di pura. Berarti ketika dia menyusui harus Ya. Makanya Keluar, kenapa tidak boleh? ya, Pertanyaannya keluar. kenapa tidak boleh menyusui di pura? Kan? Bukan karena geblernya baru ngena gitu, bukan itunya gitu. Nah itu etikanya kan, Ada etikanya. gitu. Tapi ke ini Tapi ke yang yang paling jatuh penting adalah tidak menjatuhkan air air susu di areal suci pura. Utama, Madya maupun Nista Mandala itu. Ya, Terus kan sekarang terlepas kan dari ada badan kita. pembicaraan sekarang kan ada pura layak ibu, pura layak Nah, anak. laktasi, Lah, ya, ada laktasi. ruang, ada tempat laktasi di Khusus. yang dekat di areal pura. Berarti bagusnya membuat areal laktasi Di Jabo itu sisi. di Jabo sisi ya, Iya, jangan di Jabo Tengah atau di atau di luar dari areal pura pura. itu ya, Silakan dibuat, yang ya. begitu. Yang tidak kita sering sadari di jeroan itu kan Hmm. bukan Ah.
Ini bahkan sering pemangku sembarangan begitu. Begitu. Apa gitu. Tidak boleh juga. Mestinya itu dijaga karena itu melepaskan sesuatu dalam diri kita. Nah, termasuk kotor juga. Iya, termasuk kotor juga. Nah, ada cuntake yang harus diupacarai. Ada juga cuntake yang tidak harus Tidak diupacarai. harus upacarai. Gitu. Contohnya yang tidak harus upacarai lah dulu yang Ya, kita kan tidak bisa melihat ini belum buat apa sih? Ya. Kan? Tuh. Nah, ini mau kecoh apa sih ini? Kan tidak bisa kita ya. Nah, makanya sebelum kita piodalan ada mau cadu, mau bersih, mau resik. Sekolah adonan sesunan segala kekotoran itu harus kita bersihkan mas. Itu tujuannya, gitu loh. Itu tujuannya agar kita memang bahkan dulu kita berbicara kasar pun tidak diinginkan. Nah dulu Bing, ini ada nak saklek nih biasanya nih apa istilahnya pikirannya agak-agak miring-miring biasanya nih metakornya pasti gini. Ya, lamun bunyi pesu sing tadi gini tadi, mondok puro nih ada cicing mencelok melalung yuk maju di puro sehingga metlatlah sehingga cuntaker. Nah, apa yang membedakan kenapa ketika manusia harus dibersihkan, harus begini, harus begitu, tapi binatang kenapa tidak dilarang saja untuk masuk binatang yang pertama kita kan memiliki tri permana. Ya. Tri permana. Ya kalau kita berpikir kurang kedes maju di pura. Nah, itu tuh mati udah siap udah nah. Ketika kita diberikan permana, inilah yang kita gunakan untuk bagaimana menjaganya. Kalau hewan kan memiliki dua permana aja saja. Siapa yang harus membersihkan? Masa cicing orang mencaru? Cicing orang mencaru kan sehingga nggak mungkin. Makanya kan kita yang membersihkan. Aning latrim roman. Oh benar nih membersihkan. Makanya sebelum kita melaksanakan upacara piodalan, benten secaruan bersihkan. Dan ada operasi dong biokaonan itu dulu. Setelah itu marah ada piodalan. Kan begitu. Iya. Upacara khususnya adalah ketika ada sesuatu misalnya bencana gerah. Ada nak biarkan di pura, saling berbicara kasar, otomatis mereka harus mencari. Caru gede betul. Caru gede karena mengeluarkan sesuatu. Apalagi sampai mengeluarkan darah karena perkelahian. Cok langsung upacara gede itu. Begitu orang tua kita untuk menjaga kesucian pura kita. Nah, hal kecil yang sering tidak kita sadari itu. Yang pertama itu menyusui. Yang pertama dia bilang, kok ribet sekali yang gitu. Nah, untuk menjaga itu pasti kita susah ya. Menjaga. Ini ragu menjaga motor, ragu kan harus meliang rantai. Pasti ngilang kan, kunci ganda kan. Kewah mesti kunci ganda, nah pasti ngilang. Kan begitu. Ya, untuk menjaga sebuah kesucian itu ya harus dijaga dia. Memang susah kita menjaganya, tapi mulai dari kita. Dari kita sendiri. Itu yang sering kita tidak sadari gitu. Yang pertama itu adalah sering membuka baju atau mengganti baju di dalam. Yang kedua adalah pok megambahan, menyusui. Itu yang sering kita lupakan kalau kita dalam bulan itu. Mekecoh, hakak. Oh ya kayak pas saya mekecoh yang kok cabok. Jadi dietikakan lah itu ya, kita harus bagaimana menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya tidak bablas. Nah, terkait itu mungkin kita udah pasti karena kan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat sekarang di pura itu selain menjaga kebersihan pura, patut mensapu, menyampah, buang sampah sembarangan. Kita tidak boleh sembarangan. Nah, ini penting sampahnya. Ini tata tertib ke pura ini menjaga sampah sembarangan ini. Ya. Coba aja nanti lihat kalau ke pura katanya mulai pulang serahkan plastik. Serahkan. Ya. Kalau bunga kan tidak masalah, itu plastik, botol minuman gitu. Itu yang masih berarakan masih. Perlu kita motri itu karena kune rago bisa menjaga lingkungan. Mau cano bunga lemeng ngurain sing supaya kita jaga juga kesucian. Merokok. Nah, yang paling ini lagi. Parah. Mereka tidak sadar sambil ningang dan wacana padahal di Mandala Utama bilang gini. Padahal sing tadi itu PHBS itu merugikan orang lain. Iya, kesehatan juga asapnya. Betul. Aku pimpinannya asap lupa kada ben nih. Nah perokok selalu benar.
Ya lagi kalah. Iya. Abu ibu nane aja abu dupo. Orang putungan rokok abon itu abu bina aja abu dupo. Abu bina aja Sama-sama asap. Gitu. Isek ya patok. Padahal nikotinnya beda itu. Iya. Nikotinnya Padahal beda. itu kembali lagi menguntungkan tidak menguntungkan pada teman yang lain Iya. kan gitu. Kalau asap dupo kan tidak mungkin tidak terlalu seperti asap rokok karena ada kandungan. Ya, seiring dengan perkembangan zaman kita nilainya harus kita tetap jaga. Iya. Jangan kenapa apa sing dadi, jangan seperti itu. Itu kan yang sing dadi kan sing ada nakapuro. Gitu. Jadi harus kita tetap jaga. Nah, terkait yang lain nih terkait ke pura ini. Tadi kan etikanya masuk ke pura dan bagaimana kita berperilaku tuh. Nah, terkait tata berbusana ke puranya nih. Kalau di Bali kan minimal lah menggunakan adat Madya. Gitu. Adat Madya itu artinya kalau laki-laki pakai udang, pakai baju, pakai kamen, pakai saput, ya kan begitu, pakai sendang. Perempuan pakai baju kebaya, ada pakai kamen, pakai sendang. Nah, terkait berpakaiannya, modesnya. Ini perkembangan zaman mode itu kan akan berpengaruh pada seluruh aspek nih. Tidak hanya berpakaian sehari-hari ke pesta atau kemana-mana, ke pura pun juga jenis kebaya sekarang, jenis kamen, jenis udang. Mungkin beli udah lihat nih laki-laki udang kepek ini. Sio misi kira-kira beli keken menyikapi hal tersebut. Yang pertama adalah pakaian itu pasti sesuai dengan perkembangan zamannya. Iya. Dan etika pun harus menyesuaikan perkembangan zaman. Iya. Karena etika yang dulu dengan etika yang sekarang berbeda. Dulu 1970-an orang-orang tua kita sengaja pakai baju segini aja. Bahkan menari, tidak ada, masih telanjang. Tahun dulu, nah itu kok jadi bahasa. Adi jani, ona bedek doang, uyut tahu pidan. Karena etika dahulu dengan etika sekarang sangat berbeda. Ya. Jadi yang kita gunakan yang mana? Yang etika yang sekarang. Jangan gunakan etika yang dulu. Gitu. Mendepidan aku pura tua-tua ngigel, mau sing mau BH, nyonyone. Nah, jadi itu kalau tua itu kan salah. Jadi etika yang sekarang yang digunakan dalam konteks kita ke pura. Kalau mau baju sih yang penting bersih, kan begitu ya, bersih dan apa namanya layak pakai. Jangan compang-camping begitu kan nanti justru orang tidak konsentrasi ya, melihat bahkan pedalamnya yang lapangan ini gitu. itu yang pertama. Tapi filosofinya yang penting kita ya kalau kita orang Bali sih apa Madya lah. Tapi etikanya harus kita penuhi. Yang pertama adalah dia makaman dhuwur entut. Betul. Itu karena itu ada filsafatnya. Kadena inem pelayan seksi ya. Bukan hanya inem pelayan seksi aja, kadena ragam pengiwanya. Iya, betul. Karena makaman entut itu begitu filosofinya. Pengiwa ya. Nah, gitu. Jangan sampai lu ngeleak tuh liu. Ampura. Misalnya mondio kaman. Nah, lihatlah ininya apa namanya? Calon arang lah. Jangan sampai seperti itu. Sekarang kan ada fenomena orang pakai kamen tapi pakai rok. Ya. Padahal rok. Orang kamen. Karena modelnya seperti kamen. Tapi rok. Bahannya juga bahan kamen. Ya. Nah itu kayaknya. Tapi itu rok. Ya. Itu ya rok. Tapi kalau kita menilai dari sudut agama sih nggak masalah. Yang penting bersih. Bersih dia. Tapi kalau segi dia. Tapi kalau dari segi etika mau busana Bali, boleh. Gitu. Karena harusnya kain lembaran. Etika busana Bali ya. Harus agak kain. Tapi yang etika kepuro misalnya, yang penting mau baju, mau jalan, jadi sebenarnya kan itu yang penting bersih sesuai dengan harus pakaian adat Bali kan gitu. Karena kita kan sesuai dengan daerah masing-masing. Penting sopan, bersih kan gitu. Teman-teman di Jawa misalnya kan sana panjang ada di kepuro nganggo sentang. Iya. Kan boleh gitu. Tapi kalau patre tetap di semua cara cetak itu diberlakukan terkait penggunaannya Satyam Siwam Sundaram harus diperhatikan kebenaran, kesopanan dan kebersihan. Kebersihan dan kerapiannya harus tetap kita jaga. Harus tetap kita
kita jaga. Tapi pakaian itu punya Ya. filosofi. Hmm. Kan ada filosofi busana. Ya, Bapaknya betul, pasti betul. bertawang itu. Dari segi adat Bali kan Bali, ada ya. beberapa filosofinya memang Mekancut. Mekancut seperti apa maksudnya kan gitu. Rumah kampung itu, mau sentang, mau udang itu kan semua punya makna. Jangan sampai diklaim oleh orang kan. Seperti Iya. itu. Kalau kita laki-laki pasti mah kampung. Iya. Kenapa ada agama kampung? Mesaput ya, saput itu setelah kamen itu. Iya, Nah, kampung. kampung. Mesaput. Hmm. Karena filosofinya kita laki-laki itu nafsu Ya, itu harus ditekan itu. tekan. Bawa kamen, jadi bin kampung, Nah. gitu yang ke puro, tekan tuh gitu maksudnya. Dan yang marah ada nak bajang jaga bahan Kenyir kamen pun harus tundang. Ibu Pertiwi, Pertiwi. udang muncul langit. Tuh. Mau menyatu tuh Bahkan antara udang pun juga ada beberapa orang secara estetik memberikan pemahaman bahwa selain untuk mengerat pikiran, ada juga dikatakan simbol dari Brahma Wisnu Siwa gitu, yang kepek apa jangan tegah nih Siwa kone jangan berdene Wisnu ini Brahma. Oh, Ada bahkan Brahma. yang menguraikan seperti itu. nah kan dari orang, kita yang marah-marah. penting filosofinya Sopinya. Ya. diperhatikan juga. Manahe memang harus diikat. Itu intinya. Yang bawa ke pura, dobo berpikir macam-macam deh. Pura. Itu menek. Tunggalang bayunya gitu. Balun. Oke, pemirsa Blijul TV, itu mungkin bisa yang Blijul sampaikan terkait etika tata cara masuk ke dalam rumah ibadah. Dan perlu kalau kita ingat yang mana boleh, yang mana tidak. Pada prinsipnya, Satyam Siwam Sundaram itu harus diikuti. Bebenah ragu ngawan baju apa sing, Gitu. bersih apa sing, rapi apa sing, secara etika kengken. Nah, Mengganggu anak lensing itu ya ini mau buka kancing baju seperti beli nyaman bilang udah nggak boleh itu nanti muka baju atau apa etikanya sekarang. jaga apalagi yang perempuan Ya, jaga bagian-bagian tertentu agar tidak merusak pikiran yang lainnya. perempuan pakai selendang itu kan Selendang itu kenapa selendang enggak kayak kita kampung kan betul. Karena memang perempuan itu yang perut itu yang utama. Jangan sampai pura ngunyah nu begitu. Itu yang dijaga. Itu yang dijaga. Makanya teman-teman, mungkin sekian dulu hari ini kita bercerita. Lain kali kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bli Nyoman Sweete, tentunya dengan topik yang lain. Sebenarnya kalau berbicara terkait etika, tadi kepura, cuntaka itu sebenarnya per Luas. segmen kita perlu harus bahas. luas. Karena sangat seperti luas. yang dikatakan Bli Nyoman, konsep cuntaku yang seperti tadi itu yang sudah keluar ya cuntaku, ada darah keluar, Iya. rambut lepas. Gitu. Banyak sebenarnya yang cundako yang belum kita bahas. Belum kita bahas, bahkan kalau dalam lontar Brahmantako juga berbeda lagi, Iya. dikatakan antara sebel dan cuntaku. Betul. Itu berbeda lagi gitu. Jadi tidak sama semuanya. Oke, matur suksma sudah mengikuti video Blijul kali ini di Dharma Talk ini. Bertemu lagi di video yang lainnya. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait tata cara Cuntake, kita beragama tata tentang cara cuntaku ataupun yang lainnya, bisa Komen. nanti kita akan bahas di Dharma Talk berikutnya. Matur suksma, para Mas Santi, Om Santi.